Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Countdown, tapi jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai filmnya. Film dibuka dengan sekelompok orang yang sedang minum di sebuah pesta. Mereka mulai berbicara tentang aplikasi yang bisa memprediksi kematian yang disebut Countdown. Satu persatu mereka mulai membagikan tanggal kematian yang tertera di aplikasi itu, tetapi salah satu teman bernama Courtney yang diperankan oleh Ann Winters mendapatkan waktu kematian yang lebih cepat yaitu jatuh pada malam itu juga. Setelah pesta, pacar Courtney, Evan, mabuk dan mencoba mengantarnya pulang, tetapi karena ingin mengulur waktu agar aplikasi itu berjalan mundur, Courtney menolak ajakan Evan dan bersikeras agar berjalan kaki. Hal ini membuat Evan marah dan meninggalkan Courtney. Courtney pun berjalan pulang sendirian. Dia kemudian mendapat notifikasi yang mengatakan bahwa dia melanggar perjanjian pengguna aplikasi Countdown. Saat sedang berjalan Courtney melihat sosok berjubah mengikuti di belakangnya tapi kemudian sosok itu masuk ke mobil terdekat dan pergi. Tak berselang lama Courtney melihat sosok berjubah hitam lagi di sampingnya. Hal ini membuat Courtney ketakutan dan berlari ke rumahnya. Dia kemudian pergi ke kamar mandi dan mengisi segelas air. Courtney mendengar sesuatu di batub, dia lantas membuka tirai batub namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba aplikasi hitung mundur itu berbunyi. Courtney menjatuhkan gelas dan kemudian terseret ke udara secara vertikal kemudian jatuh sehingga lehernya patah di atas bak mandi. Adegan bergeser ke mobil Evan yang terlihat mengalami kecelakaan dan di kursi penumpang di mana Courtney seharusnya duduk di situ ada cabang pohon yang telah menembus kaca dan masuk ke kursi, jadi kesimpulannya Courtney akan tetap mati juga walaupun dia menghindarinya. Di rumah sakit, Evan bertemu Quinn, tokoh utama yang diperankan Elizabeth Hale, dia adalah seorang perawat di rumah sakit. Dia mencoba untuk menghibur Evan yang akan menjalani operasi. Evan menyesali kematian Courtney dan sadar akan kematiannya yang akan segera datang. Beberapa rekan kerja Quinn mulai mengunduh aplikasi Countdown dan menertawakan waktu yang mereka dapat di aplikasi tersebut. Tiba-tiba sepasang kekasih masuk ke kamar rumah sakit dengan pacarnya, rupanya pacarnya overdosis sehingga staf menyuntikkan dosis Narcan. Kembali ke Evan, dia sedang gelisah di area konstruksi rumah sakit untuk menghindari operasi dan dia mendapat notifikasi pelanggaran perjanjian pengguna. Dia melihat sosok berkerudung di cermin lorong dan ketika dia melihat ke belakang, sosok itu hilang. Lampu mulai berkedip dan dia akhirnya melarikan diri ke tangga. Dia melihat penampakan Courtney di tangga dan memanggil namanya, tapi ketika dia berbalik, wajahnya membusuk dan matanya menjadi kuning. Kamera menyorot ke bawah tangga dan tiba-tiba Evan jatuh bersama teleponnya. Quinn telah selesai kerja hari itu dan mengunduh aplikasi Countdown saat dia melihat hasil di aplikasi itu ternyata dia hanya memiliki waktu 3 hari untuk hidup tetapi Quinn mencoba mengabaikannya. Dia mampir ke rumah ayahnya untuk mendapatkan informasi tentang formulir kerja. Dia mendengar suara di lemari dan membukanya ternyata ada adik perempuannya Jordan yang diperankan oleh Talitha Bateman. Dia bersama bocah lelaki bertelanjang dada dan Quinn pun memarahi saudara perempuannya. Jordan sang adik kesal karena Quinn tidak mempunyai waktu bersamanya dan ayahnya sejak ibunya meninggal. Di tempat kerja keesokan harinya, Quinn mengetahui Evan meninggal dan dia pergi ke tempat di mana mayat Evan disimpan. Quinn mencoba untuk menemukan teleponnya. Dia melihat foto Courtney di layar beranda. Quinn mencoba membuka password sandi HP Evan untuk melakukan penelitian. Kembali ke atas, Quinn membatalkan rencana untuk berkumpul dengan ayah dan saudara perempuannya. Tiba-tiba Quinn mendapatkan pemberitahuan bahwa dia melanggar perjanjian penggunanya. Saat dia berjalan melewati aula, sosok gelap berada di salah satu ruangan, tetapi ketika dia berjalan mundur sosok itu hilang. Kemudian supervisor Quinn, Dr. Sullivan membujuknya ke sebuah ruangan dengan kedok memeriksa pasien, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mencoba menekannya agar berhubungan seks. Quinn menolak ajakannya tapi dia memaksakan dirinya. Dr. Sullivan pun meminta maaf atas tindakannya. Di lorong Quinn mencoba berbicara dengan perawat Amy, tapi Dr. Sullivan memanggilnya untuk memeriksa pasien hal ini untuk menggagalkan rencana Quinn. Di rumah, Quinn meneliti aplikasi tersebut serta menonton video tentangnya, dan membaca komentar yang membantah bahwa video tersebut palsu. Kemudian dia melihat hantu Evan yang membuatnya ketakutan dan membuatnya tertidur di mobilnya. Keesokan harinya saudara perempuannya membangunkannya dan mereka masuk ke dalam. Ayah mereka sedang berada di luar kota. Quinn pergi untuk membeli ponsel baru dari toko ponsel, dan ketakutan saat aplikasi Countdown tiba-tiba sudah terdownload di ponsel barunya. Di dalam mobilnya, dia melihat sosok berjubah sedang berada di belakang mobilnya, tiba-tiba Quinn diserang dari belakang, hal ini membuatnya memundurkan mobil dan menabrak mobil lain.
Pengemudi dari mobil yang ditabrak Queen tidak terima, beruntung ada seseorang yang menolong Queen bernama Matt. Ternyata Matt punya masalah yang sama dengan Queen, dia juga mendownload aplikasi Countdown. Mereka pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengan pastor saat Matt berada di kamar mandi, Matt tiba-tiba mendapat serangan, sementara Queen dihadapkan oleh Departemen SDM, karena Dr. Sullivan telah membalikkan cerita untuk menyalahkan Queen. Queen kemudian diskors. Di sebuah bar, mereka menipu orang lain untuk mengunduh aplikasi Countdown agar mereka dapat mencari tahu tentang perjanjian pengguna. Dari situ mereka mengetahui bahwa mengubah rencana apapun yang akan mengakibatkan kematian adalah hal yang melanggar perjanjian pengguna. Keduanya berbicara dengan pendeta lain yang mungkin bisa memberitahu mereka tentang setan yang mengintai mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia mungkin dapat membantu asalkan aplikasi itu diretas, jadi mereka kembali ke toko telepon dan menyuap manajer toko untuk melakukannya. Saat sudah berhasil diretas, mereka menambahkan lebih banyak waktu ke aplikasinya, juga untuk Jordan, karena dia mengunduh aplikasi itu dan seharusnya meninggal 3 menit sebelum Queen. Malam itu Matt menghabiskan malam dengan Queen, dan mereka berdua diberitahu bahwa jam hitung mundur telah kembali ke waktu semula. Queen kemudian diserang oleh iblis, serta saudara perempuannya, mereka lantas buru-buru menyelamatkan diri, ketiganya kembali ke pendeta, sang pendeta pun memberitahu, iblis akan kalah kalau ada yang meninggal lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan aplikasi itu. Queen masuk ke kantor Dr. Sullivan dan merayunya untuk datang ke bagian bangunan rumah sakit yang sedang dibangun, di mana dia akan menjalankan rencana yang telah mereka diskusikan dengan pendeta. Queen mencoba menyuntik Sullivan dengan overdosis morfin tetapi iblis itu menyeretnya pergi. Jordan muncul dan iblis itu mengejarnya, iblis itu melemparkannya dari jendela ke ruangan lain. Queen menarik perhatian iblis dengan mulai menyuntikkan dirinya dengan morfin, tiba-tiba iblis itu berubah menjadi ibunya dan mencoba menahan Queen cukup lama untuk detik-detik yang tersisa agar bisa mengambil Jordan. Queen menolak dan menyuntikkan dirinya dan menyebabkan iblis itu berubah menjadi abu. Jordan berlari ke Queen, dia melihat kakak perempuannya yang pingsan dan menangis di atas mayatnya. Kemudian dia melihat Queen telah menulis di lengannya diagram di mana harus menyuntikkan Narcan, dan melihat jarum suntik penuh di sakunya. Dia menyuntiknya dan menghidupkan kembali Queen, kemudian mereka berpelukan. Film berakhir dengan Queen, Jordan, dan ayahnya saat mengunjungi makam ibunya. Saat mereka pergi, Queen mendapat notifikasi baru, aplikasi Countdown telah selesai memperbarui ke versi 2.0 di ponselnya.